Takun. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Selalu kula panjenengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu dijaga oleh Allah, dengan bersyukur maka akan ditambahkan oleh Allah. Waskuruli wala takfurun, dan jangan sampai kita itu mengkufuri nikmatnya Allah. Lah nikmat atau rizki yang diberikan oleh Allah niku bisa jadi kayak bumerang gitu, buah simalakamah gitu. Dan itu yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW di riwayatnya Imam Ibnu Majah di hadis yang ke-3997. Rasulullah SAW pernah bersabda, fawallahi, maka demi Allah, mal faqru akhsha alaikum, bukan kefakiran yang dikhawatirkan oleh Rasulullah, walakin akan tapi akhsha alaikum antub satu dunya alaikum, akan tapi Rasulullah itu khawatir kalau umatnya itu diluaskan rezekinya. Padahal sing dikarepno kali umat Rasulullah sugih, duwe akeh sugih, iku karepe umat Rasul ngoten, termasuk kula panjenengan. Tapi yang dikhawatirkan Rasulullah justru itu, digampangkan rezekinya, diluaskan rezekinya, sehingga apa? Kama busitot ala mangkana qablakum fatanafasuha kama tanafasuha. Sebagaimana kaum terdahulu dibukakan rezeki oleh Allah, makmur kabeh, duwe akeh, sehingga mereka, kalian, maksudnya umatnya Rasulullah itu berlomba-lomba mencari harta, sebagaimana mereka dulu juga gitu mencari harta. Fatuhlikakum, sehingga harta itu akan membinasakan kalian, kama ahlakathum, sebagaimana mereka dulu juga dibinasakan oleh harta. Artinya kula panjenengan nggih boleh arep-arep harta sugih, dhewe akeh melimpah niku boleh. Tapi ada kekhawatiran di situ pada diri Rasulullah SAW, apalagi sampai melupakan waktu sholat 5 waktu itu, jangan sampai menjadi penghalang untuk melakukan perintah Allah. Dikerja itu jangan sampai jadi penghalang untuk melakukan perintahnya Allah, sholat itu, sholat 5 waktu. Selain harta itu ada wanita. Rasulullah menjelaskan ma'ada'u ba'di fitnatan adzarra 'ala rajuli minan nisa, itu. Jadi tidak ada fitnah yang lebih membahayakan lebih daripada seorang atau fitnahnya para wanita, itu. Makanya di riwayatnya Imam Muslim diterangkan di sana, ittaqun nisa, berhati-hatilah kalian dengan wanita. Fa inna awwala fitnati Bani Israil kanat fin nisa, pertama kali fitnahnya Bani Israil itu dimulai dari para wanita. Jadi ibu-ibu ini penentu, itu, baik buruknya suami kadang itu dari istri. Mungkin saat ini para koruptor mungkin karena istrinya, itu, bukan karena pribadi orangnya itu. Karena laki-laki ini simpel ditinggali itu. Laki-laki tidak terlalu banyak menuntut, tapi disetir bisa laki-laki itu. Suaminya dituntut terus, diminta terus, tapi nggak ada harta, akhirnya tertekan korupsi, gitu. Kayak gitu. Makanya wanita hati-hati, jangan sampai mengarahkan suaminya kepada hal-hal yang tidak baik. Dan termasuk ngaji, salah satu ikhtiar kula panjenengan agar kula panjenengan bisa ngerem, gitu, bisa sedikit ada filternya, tidak langsung mau berbuat mikir-mikir dhisik, gitu. Di tangan ada uang 200 juta, niki lek kecekel wong wedok niku pikirannya gak karuan, gitu. Pasti minta warna kuning-kuning, gitu. Ningali ada toko emas, ngelirik, mampir. Normal sing ditingali kepingin.
Lah lek saged ngempet itu nggih, ya alhamdulillah baik. Wong kadang itu di Surabaya itu nggih ada orang dapat mungkin usaha hasil itu nggih dari maklar tanah gitu. Dapat uang berapa ratus juta langsung beli mobil apa itu Pajero gitu nggih. Terus beli rumah, macam-macam keinginannya itu. Lah kayak gitu ujiannya orang yang kaya itu nggih. Makanya miskin itu tidak akan dikhawatirkan oleh Rasulullah. Wong miskin itu lho duwe napa itu nggih. Maksiat itu butuh modal. Lah orang miskin tidak punya modal sehingga untuk maksiat niku banyak kendalanya gitu. Lah ngaji salah satu ikhtiar kula panjenengan. Nggih niku yang kula panjenengan waos nggih surah Al-A'raf surah yang ke-7 di ayat yang ke-74 gitu. Di ayat sebelumnya dijelaskan mengenai bagaimana Nabi Soleh itu berdakwah kepada kaum Samud. Nah, di ayat yang ke-74 beliau juga mengingatkan kepada kaumnya, wadhkuru, dan ingatlah kalian, ketika ja'alakum, Allah menjadikan kalian khulafa, pengganti di dunia ini gitu, mimba di'adin, setelah kaum Ad. Kan saderengipun kaum Ad itu nggih. Berarti kaum Ad sudah dibinasakan, saat ini kaum Samud sebagai penggantinya. Wa bawwa'akum, dan Allah sudah menempatkan kalian fil ardi, di bumi, tattakhiduna, kalian bisa menjadikan min suhuliha, dari kemudahan-kemudahannya, maksudnya itu di tanah yang mudah ditinggali, kusuron, berupa istana atau singgasana, watan khituna, dan kalian membentuk aljibala, gunung-gunung, buyutan, sebagai rumah di musim dingin. Dan ini menunjukkan kemampuan mereka itu, skill. Fadhkuru ala Allahi, maka ingatlah kenikmatan yang datangnya dari Allah itu, karena tidak semudah yang mereka bayangkan. Wala ta'tsaw fil ardi mufsidin, dan janganlah kalian itu ta'tsaw, melampaui batas atau berjalan, fil ardi, di bumi, mufsidin, dalam keadaan membikin kerusakan. Apa itu fasid? Fasid itu kharijum min taatillah, keluar dari taat kepada Allah. Mboten purun salat itu fasik gitu nggih. Harusnya salat zuhur dikerjakan, asar, maghrib, isya, subuh, kok mboten purun. Mboten niku fasik, maka kena ayat ini. Lah apa pelajaran yang bisa kula panjenengan jadikan solusi buat kehidupan sehari-hari gitu, ya salah satunya Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini mengingatkan kula panjenengan bahwasanya sehebat apapun atau kenikmatan apapun yang diberikan oleh Allah, tidak ada jaminan orang itu jadi baik. Contohnya, ya Allah, kula diparingi omah sing apik, mobil apik, kula mesti syukur, engko salat gitu nggih. Jamin? Tidak ada jaminan. Ya Allah, saya kalau dikasih sudah motor, engko ngaji, lho itu nggih. Lah ndadakno dikasih sudah motor ngaji pisan pindho bareng ngoten gak ngaji blas gitu. Makanya enggak ada jaminan. Kaum Samud ini kurang nopo gitu nggih. Wis diparingi keahlian, skill. Bikin gini, bikin itu bisa. Terus bolongi gunung lho itu nggih. Dibuat rumah juga bisa. Tapi apakah mereka akan bersyukur? Tidak, itu nggih. Justru mereka itu mengingkari apa yang diberikan oleh Allah, menganggap
Apa yang mereka lakukan ya karena keahlian mereka gitu nggih. Makanya orang sugih-sugih sakniki niku lek mboten eling kali Allah nggih nganggep dia itu sugih gara-gara awake dhewe. Saya kayak karena saya sendiri pinter dagang nang kono laris. Sing laris niku sinten gitu. Kok sok laris ngoten. Dia ndak ngerti karena saya ngerti kemauan pasar. Nah, ahli-ahli ekonomi ini we, berapa banyak mereka sing mboten sugih kan nggih tetep jatah melarat tuh nggih. Memang takdir dari Allah ujiannya seperti itu. Cuman ayat ini nggih menunjukkan tidak ada jaminan nggih, orang itu kalau diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala akan bersyukur, akan taat kepada Allah. Karena tidak ada sesuatu yang bisa mendorong manusia gitu ya, untuk melakukan kebaikan kecuali dengan izin Allah. Ya, kayak kalau panjenengan ngeten iki saged ngaji ngeten iki bukan karena Allah ya tidak bisa lho itu nggih. Apapun alasannya, timbangane kalapo-lapo nang omah tak ngaji ae lho, itu juga salah satu yang mendorong agar manusia itu berbuat itu nggih. Atau yang lainnya gak ngaji gepuk bapakku lah anus ngaji lho ngoten juga termasuk itu. Dan apapun masalahnya, dan itu yang dikehendaki oleh Allah. Kalau berkehendak pasti akan terjadi. Dan ayat ini juga menjelaskan buat diri kula panjenengan sedaya bahwasanya setiap khulafa pengganti-pengganti itu pasti akan muncul di antara mereka itu orang-orang yang bertolak belakang dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Ono sing apik, ono sing elek lho itu nggih. Tinggal manusia milih sing pundi ini. Fasilitas yang diberikan oleh Allah apakah menjadikan dirinya itu tambah iman, tambah bersyukur, atau dia tambah kufur, tambah sombong gitu. Ini termasuk kaum Samud gitu nggih. Diajak untuk menyembah hanya kepada Allah gitu nggih, disuruh bersyukur karena bersyukur itu sendiri sebagaimana yang dijelaskan di dalam surah napa niki dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-152 itu nggih. Itu diterangkan di sana waskuru li wala takfurun, dan kalian bersyukurlah kepadaku dan jangan kalian mengkufuri. Ini perintah gitu ya. Jadi kalau panjenengan seneng gak seneng harus bersyukur melalui lisan. Nggih lah diparingi diparingi kenikmatan bersyukur, lah diparingi musibah tetap bersyukur gitu nggih. Makanya di riwayatnya Imam Ibnu Majah dari Aisyah di hadis yang ke-3803 itu. Aisyah niku sepengetahuan dia karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasanya itu Rasulullah itu idza ra'a ma yuhibbu, apabila melihat apa-apa yang disenangi oleh Rasulullah gitu nggih, ningali napa-napa diparingi napa sing nikmat gitu nggih. Beliau itu memuji kepada Allah. Wa idza ra'a ma yakrahu, ketika melihat sesuatu yang mboten seneng, musibah atau apa, beliau juga memuji kepada Allah. Maka yang bener itu nggih, sing bener niku ketika orang dapat musibah niku memuji dulu alhamdulillah, kemudian istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bareng ngoten ndonga Allahumma ajurni fi musibati wa khlufli khairam minha. Wis niku urut-urutannya itu nggih. Cuman kadang tiang niku lali pas kena musibah niku mboten muji kali Allah, langsung istirja innalillah lho itu nggih. Nggih bener. Tapi kewajiban syukur niku tetap ada gitu nggih. Kalau ndak mau bersyukur inna adzabi lasadi itu nggih. Siksa Allah itu amat sangat, itu sindiran itu. Dan di surat Az-Zumar ayat yang ke-66 balillaha fa'bud wa kum minas sakirin. Ini perintah jadilah engkau termasuk di antara orang-orang yang bersyukur.
Jangan sampai menjadi orang yang kufur, itu mafhum mukhalafahnya ngoten gitu. Dan ini orang-orang Samud niki tidak bisa mensyukuri nikmat Allah, selalu menganggap dirinya itu yang menjadi tolak ukur kemampuan gitu. Saya seperti ini karena saya sendiri hebat gini tidak gitu. Kayak Ustadz Adi Hidayat, beliau gampang hafal sampai ayat berapa, di halaman berapa, di pojok mana ngerti. Itu karena apa? Bukan karena beliau itu saya karena punya akal, enggak, karena beliau menyandarkan kepada Allah. Itu semuanya pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ada orang dikasih kehebatan menghafal seperti beliau, ada juga orang yang dikasih hafalan sing wangel. Satu ayat hafal, nambah ayat meneh, sing ayat sebelumnya hilang lho itu nggih. Nambah siji lali limo lho itu nggih. Saking nemene bebelnya. Itu juga ada manusia kayak gitu. Lah tujuannya apa? Allah menjadikan kayak ada tumpang tindih atau kesenjangan itu nggih. Tujuannya kalau di surah surah apa itu? Wa ja'alna ba'dakum al-furqan gitu nggih. Wa ja'alna ba'dakum ala ba'din fitnatan atasbiruna. Dan kami Allah menjadikan sebagian dari kalian itu mungkin lebih baik dari sebagian yang lain. Tujuannya atas biruna, siapa yang sabar. Sing dipani kelebihan niku sabar enggak dia untuk tidak menghina orang lain. Oh, paling enggak gelem belajar, ya goblok lho itu nggih. Atau orang miskin dicela kali wong sugih. Lah awakmu gak gelem usaha, ya gak sugih. Sampeyan tangeti wong miskin, pun usaha apa dereng? Wis direwangi sampai jempalian nggih, sikil dadi gundul dadi sikil nggih, gak karono bangun teke. Tapi tetep sing jenenge rezeki niku mesti mboten nangsa kata, gak berpihak itu nggih. Ketepaan oleh napa niku podran akeh. Lho ngoten tagihane angel, gitu nggih. Kadang dikemplang wong gitu nggih, gak gelem bayar. Sing setunggale usaha pembayarannya lancar, enak. Terus ngeten iki sing lancar niki nyelatu sing mboten lancar ngoten. Niku mesti wonten ngoten niku. Oh, sampean goblok lho itu dilokno goblok. Milih pelanggan kok gak iso. Wis ketok gak sok mbayar do dikeki. Gak ada jaminan kayak gitu nggih. Lah dia kok bisa kenal orang tadi? Sing kenal lo sinten? Yo kenal dhewe, gak mungkin lho itu nggih. Semua itu ada jalurnya. Momoro ketemu iki itu pasti ada pemberian dari Allah gitu. Ditemokno kali wong niki, ditemokno kali tiyang niki gitu nggih. Akhirnya jadi semakin besar usahanya. Dan orang maksiat itu pun juga bukan karena apa-apa, dia dikasih pilihan oleh Allah, temokno wong niki sampai akhirnya dadi nemen gitu nggih. Kayak Barsis nih, ditemokno kali setan. Akhirnya diajak untuk maksiat kepada Allah, meninggal dalam keadaan su'ul khotimah nggih, naudzubillah min syarri dzalik. Dan ayat ini juga menunjukkan bahwasanya tujuan fasilitas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu untuk disyukuri, bukan dijadikan ajang kesombongan gitu nggih. Jenengan sugih terus sombong ngoten. Bukan, salah. Terus harusnya apa? Bersyukur. Alhamdulillah, hadza min fadil rabbi liyabluwani askuru am akfur. Ini adalah keutamaan yang diberikan oleh Allah. Apakah aku bersyukur atau kufur? Di ini di kaumnya salah satu umatnya Nabi Sulaiman itu nggih. Ketika disuruh siapa yang bisa memindahkan singgasananya Bilqis, terus jin ifrit ngacung, saya gitu nggih. Sebelum engkau berdiri singgasana sudah ada di situ. Terus mengacung lagi ada orang yang soleh, saya wahai Nabi Sulaiman, sebelum jenengan ketip gitu nggih. Singgasana wis nang kono. Lho kok iso ngoten nggih? Temenan ketip pet tetek kono gitu. Jawabannya dia ndak sombong. Oh, ifrit itu goblok ifrit itu.
cek pinteran aku mboten ngoten, tapi dia mengucapkan hadza min fadli rabbi liyabluwani aaskuru an akfur. Ini adalah keutamaan yang Allah berikan kepadaku untuk mengujiku apa aku bersyukur atau kufur. Lah orang kaya nggih ngoten diuji kali Allah. Kira-kira bersyukur apa ndak? Contohnya Korun. Awale ku miskin mboten karuan. Sampai sarung lu gak ono, gitu, bolong-bolong gitu nggih. Diceritakan Fir'aun. Korun itu gitu nggih. Sarunge niku separuh gitu nggih. Bolong-bolong sisan tembel-tembel. Minta kepada Nabi Musa supaya didoakan sugih. Nabi Musa nggih ngomong gak kuat amurun Korun. Gak bakat sugih awakmu iku, mentale gak kuat gitu. Terus minta terus, akhirnya didoakan sugih. Dari cerita Israiliyat itu nggih, katanya Korun itu bisa menciptakan emas. Mungkin kayak sekarang itu orang ahli kimia gitu. Orang kimia kan ngerti, nggih emas itu gampang, campur iki dadi emas. Cuman proses ini lebih mahal daripada menambang gitu nggih. Nambang lebih murah timbangane bikin emas melalui proses kimia gitu. Makanya lebih baik nambang. Lah ceritane Korun niku terus saged gawe emas lho itu nggih. Itu satu cerita Israiliyat. Cerita yang lain, Korun itu pintar dagang gitu. Akhirnya uangnya banyak gitu nggih. Makanya ketika dia itu diberikan kenikmatan oleh Allah, ternyata dia dijadikan contoh yang sombong. Suka keliling kaum gitu nggih, keliling kampung, keliling kota, bawa napa? Harta benda dia gitu nggih. Sampai kuncinya itu dibawa tiang pinten nih 70 nggih. 70 orang itu. Saking wakil, saking besarnya kekayaannya. Tapi tidak menjadikan dirinya itu bersyukur pada Allah. Nggih mugi-mugi mawon nggih kula panjenengan niku hatane kedhi nggih mboten kata-kata nemen cukup lah, tapi bisa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Apa ciri-ciri bersyukur? Itu bisa menjadikan hatinya itu nerima gitu nggih. Diparingi napa mawon niku neriman. Sebagaimana di riwayatnya siapa ini? Dari Abu Hurairah gitu nggih. Jadi Abu Hurairah itu pernah dinasihati sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Aba Hirrah," gitu nggih. Wahai Abu Hurairah. Oh, Ibnu Majah di hadis yang ke-4217, hadisnya sahih itu. Kun qoni'an. Jadilah engkau itu orang yang qoni, neriman, gitu nggih. Nerima apa yang diberikan oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah. Takun askaronas. Kamu bisa menjadi manusia yang paling bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Diparingi anak nggih sampeyan trimo gitu nggih. Anake apik, anake nakal wis ngoten niku anak nggih. Cuman kadang wong niku lek anake nakal sing salahno. Anake sapa iki lak mesti ngoten. Padahal bapake gak lapo-lapo lho. Bapake nang omah tengok-tengok sing diseneni bapake. Ngono niku paling cedutan bapake. Harusnya gimana? Ya sudah, anak nakal wis lumrah gitu nggih. Wis ketentuan dari Allah. Anak baik juga ketentuan dari Allah. Kabeh niku ketentuan dari Allah gitu. Cuman kita harus bersyukur, berdoa. Karena enggak ada jaminan. Cuman kadang wong niku nggih terlalu banyak ningali tiang-tiang luar negeri niku lho. Anake gak sok ngomong ngoten lho, wis gopo. Wong durung wae ngomong dikon ngomong lho nggih. Sampai di napa niku digonang oleh spesialis. Terus di napa niku diterapi jar-jaran lagi ngomong dhewe, kecuali lek umur SMP gak sok ngomong. Lah wong cilik umur 2 tahun durung sok ngomong kuaget bingung. Wis jarno mawon kadang manusia itu ada apa itu mundur dikit itu nggih. Ana sing gak sok mlaku 3 tahun bingung gitu nggih. Jarno sing durung wae mlaku. Tapi ikhtiar boleh. Jangan sampai maksa. Itu kasihan itu anaknya itu nggih. Atau anaknya niku dipaksa dadi arek pinter. Lah sing sekolah iku anake wong tuwane ngoten. Nak kudu nomor 1, ranking 1, gak 1 gak usah mulai lho ngoten. Akhirnya anak gak mulai bunuh diri, naudzubillah min syarri dzalik gitu, gara-gara wong tuwa.
Wah anake pinter gak pinter ketentuan dari Allah, takdir Allah. Dipaksa dadi pinter. Nilainya gak 100 dikepuk lho ngoten nih, akhirnya anak wedi. Ini mboten apik biasa mawon. Tapi yang penting anak itu harus diajari tentang aturan Islam, diajari sholat, diajari taat kepada Allah Subhanahu wa taala, diajari percaya hanya kepada Allah. Jangan diajari percaya kepada setan, duduk kono ndas glundung, nah itu nggih. Oleh anak iku wedi kae ndas glundung. Aja nang kono akeh pocongan lho itu nggih. Jadi pikirannya anak niku ndak takut sama Allah, takut kali pocongan. Ya kayak kula niki termasuk korban gitu nggih. Zaman biyen niku diwedeni ngoten, aja metu bari magrib. Akeh jin apa bukan jin apa niku? Kowe gombel lah. Kowe gombel lah kira cilik gak wani. Bukan karena itu, katakan Rasulullah itu melarang untuk keluar dari habis maghrib itu tidak boleh keluar. Karena apa? Banyak gangguan. Lu ngoten niku. Tunjukkan apa Rasulullah gini, Allah gini. Ben anak itu mboten neko-neko ngoten kuwi. Ojo nduk kono akeh napa tuyule. Jangan, nanti anaknya itu akan ada keyakinan yang tidak baik. Ini termasuk dalam ayat ini, ayat yang ke-474 niki. Ketika orang itu sudah biasa sombong, maka keburukan-keburukan yang lain akan tertarik, yaitu radul haq wa ghamtunas. Orang sombong niku biasanya menolak kebaikan, menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Ada orang gitu nggih, melarat, diremehkan, padahal nggak ada alasan untuk meremehkan orang miskin nggih. Nggak ada jaminan orang kaya itu masuk jannah DCI, mboten nonton. Sing ana niku wong miskin mlebet swarga DCI. Lah kok tambah dinyek niku. Lek acara walimah ngoten niku biasane niku sing soge-soge niku disemanggakno. Sing melarat gak direken. Wis delok nggon kono mojo-mojo kono gak apa-apa lho ini. Lek sing soge niku cuwidene kursi ngempuk sofa. Padahal nek bondo soge tok, gak ada jaminan orang itu baik. Dan juga ayat ini menunjukkan bahwasanya setiap kefasikan gitu nih, setiap kefasikan itu akan mendatangkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak akan diberikan petunjuk wong fasik. Di surah As-Saff di ayat yang kelima. Wallahu la yahdi wallahu la yuhibbu liqa'il. Surah As-Saff itu. Wallahu la yahdil qaumal fasikin gitu ya. Allah tidak akan berikan petunjuk kepada orang-orang fasik iki. Hehe. Kok boleh kolong lali gitu. Oh nggih, wallahu la yahdil qaumal fasikin. Itu orang fasik niku tidak akan diberikan petunjuk oleh Allah. Nah, fasik niku wau, fasik niku kharijum min ta'atillah. Salat nggih mboten purun, dikengken apik kali wong tuwa nggih mboten purun, dikengken apik kali bojo nggih mboten purun gitu nggih. Tiang seperti itu tidak bakal bisa jadi baik kecuali dengan izin Allah. Itu yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah kemudian gitu nggih. Di mana ini? Panjang ini. Di ayat yang ke-75 juga sama. Qalal mala'ul ladzina istakbaru min qaumihi lil ladzina istud'ifu liman amana minhum. Jadi orang-orang sing soge-soge, sing pemuka agama, mereka itu biasa menyombongkan diri kepada orang-orang yang lemah. Sing soge-soge niku sombong, ngremehna orang miskin. Ata'lamuna sholihan mursalun min rabbi. Apakah kalian itu ngerti, yakin kalau soleh itu memang putusan dari Allah? Qalu, maka orang-orang miskin itu menjawab, inna bima ursila bihi mu'minun. Kami percaya dengan apa yang Allah utus kepada dia. Artinya orang-orang miskin itu lebih lunak hatinya. Makanya kalau kula panjenengan itu nggih ningali tiyang niku wong soge, kadang wong soge niku nggih banyak pujiannya timbangane wong miskin. Wong miskin niku hatinya lunak itu nggih. Tapi juga ada sebagian kecil orang miskin sing atine atos. Dijelaskan di hadisnya itu salah satun
la yangdurullahu wa la yuzakihim wa lahum adzabun alim. Ada 3 golongan yang tidak akan dilihat oleh Allah, tidak akan disucikan dan pasti akan disiksa oleh Allah. Di antaranya ailun mustakbir, ail orang yang miskin, mustakbir sing sombong. Wis miskin sombong niku nemen lho nggih. Wis miskin mboten purun salat, miskin tidak mau taat kepada Allah, tidak mau taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naudzubillah min syarri dzalik. Makanya kalau ada orang sugih kok taat, niku termasuk keutamaan yang besar. Wong miskin taat itu biasa, miskin gak taat balelo kebangetan. Wong sugih gak taat itu memang ujiannya besar. Wong sugih itu besar ujiannya, meskipun ada yang tidak terima. Yo ujian sing paling gede kok melarat gitu. Makanya ada hadis palsu itu. Kadal fakru ayyakun al kufro. Hampir-hampir kefakiran itu menjadikan orang kufur. Ada, tapi bukan hadis niku. Itu kaul hadis yang mungkar, hadis maudhu, hadis palsu. Sing banyak yang pasti orang miskin itu hatinya lunak. Kebanyakan yang beriman itu orang-orang yang miskin. Sing nolak itu kebanyakan wong sugih, pejabat. Lah kalau ada pejabat wong sugih sing apik, ngoten niku hitungane mek titik, jumlahnya ndak banyak. Sing akeh niku wong melarat. Lah wong sugih niku akeh ning ingkar gitu, ingkar. Makanya kula panjenengan nggih, lek ndonga sugih niku jangan minta kaya to, tapi minta kaya sing apik lho itu nggih. Caranya napa? Afia juga bisa. Atau jenengan ndonga Allahumma inni a'udzubika min syarril fakri. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari buruknya miskin. Kayak miskin yo ojo nemen-nemen ya Allah gitu nggih. Jangan sampai menjadikan kufur. Wa min syarril ghina, dan bahayanya atau keburukan sugih. Wong sugih ini bahaya. Makanya kita minta sama Allah Subhanahu wa taala. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa subhanallahi rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim.